Hingga Kamis siang, belum ada pasien baru dengan kasus hepatitis akut yang ditangani Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sebelumnya, 3 pasien kasus hepatitis akut yang sempat dirujuk ke RSCM tidak bisa diselamatkan karena kondisi kesehatannya yang cukup buruk. Namun penelitian terkait penanganan kasus baru ini terus dilakukan tim di RSCM, bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Ketua Tim Transplantasi dan Jaringan Terpadu Profesor Hanifah Oswari menjelaskan agar masyarakat jangan panik menghadapi kemunculan kasus baru ini. Selain belum diketahui penyebabnya, penyebarannya tidak semasif COVID-19. Masyarakat harus paham upaya pencegahan dan penanganan kasus hepatitis ini dengan baik. WHO memasukkannya dalam kategori etiologi yang penyebab yang belum diketahui. Jadi masih banyak yang belum kita ketahui tentang penyakit ini, apalagi hubungan-hubungan dengan yang lainnya. Dan saya kira kita tunggu saja perkembangan selanjutnya apakah ada hal-hal yang demikian. Dan sampai saat ini belum ada hubungan ke arah demikian. Perkembangannya satu, nggak seperti COVID yang demikian cepat, yang melalui droplet, ya, melalui airborne. Dan kelihatannya ini lebih mengarah ke saluran cerna dan untuk itu penyebarannya diharapkan tidak akan secepat COVID dan saya kira itu yang perlu digarisbawahi pertama. Yang kedua, jagalah kemungkinan untuk masuk terutama melalui saluran cerna. Yang ketiga, tetap waspada kalau ada sakit yang berhubungan dengan saluran cerna, mintalah pertolongan pada fasilitas kesehatan terdekat untuk dokter menilai apakah sudah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Dokter yang akan bisa menilai dari kasus per kasusnya supaya kita semua aman. Dan kalau ada gejala lain yang sudah ada gejala kuning, gejala-gejala penurunan kesadaran, itu sudah keadaan yang lebih jauh dan itu sebaiknya segera dibawa ke rumah sakit yang bisa melakukan pertolongan lebih cepat. Saya kira kita tetap waspada tapi tidak usah panik. Dokter spesialis anak RSCM, Dr. Fatima Safira Alatas, menjelaskan sejumlah gejala agar orang tua menaruh perhatian lebih. Gejala ini seperti keluhan kondisi tubuhnya, yakni demam, diare, air seni yang keruh, hingga bengkak di perut bagian kanan. Hepatitis itu memang sudah ada sejak lama. Namun kasus saat ini kelihatannya meningkat dengan adanya kemungkinan virus baru yang menyerang saluran cerna, khususnya hati. Jadi beberapa orang tua yang datang ke poli saat ini mulai menanyakan apakah perlu dilakukan pemeriksaan untuk melihat fungsi hati dari anaknya dengan adanya gejala-gejala mereka tersebut yang biasanya datang dengan demam ataupun sakit perut, seperti itu. Biasanya pasien datang dalam keadaan lemas, lalu juga sakit perut, terutama itu bisa terjadi pada bagian tengah yang biasa pada sakit perut berulang, tapi juga bisa sakit perut hebat, bisa di bagian kanan. Kanan itu kalau hati adanya di sebelah kanan atas, jadi kalau ada kanan atas itu nyeri sekali itu dan perutnya terlihat lebih besar, itu harus curiga bahwa ini adalah suatu hepatitis akut. Sebagai rumah sakit rujukan nasional, RSCM telah menyiapkan sejumlah protokol medis dan teknis terkait penanganan kasus hepatitis akut ini. Mereka juga menghimbau agar masyarakat bisa langsung ke fasilitas kesehatan bila menemukan gejala yang identik dengan kasus hepatitis akut ini, agar pasien bisa segera ditangani dengan baik. Ruli Kurniawan, Dwi Agung, Jakarta.